Silakan Mas. Jadi yang pertama, terima kasih untuk kehadirannya, sudah meluangkan waktu Bapak Ibu, khusus pada saat ini kita masih dalam suasana duka, sehingga mungkin itu yang membuat semangat kita hari ini, lebih khusus saya pribadi juga untuk membuat suatu kegiatan ini cukup terganggu. Pada kesempatan yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat kembali di tempat ini untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam hal ini, saya sebagai guru CGP Angkatan 11 dan SMA Negeri 3 Kota Bogor untuk melakukan suatu kegiatan diseminasi budaya positif. Dan ini hal penting yang kami mesti harus lakukan sebagai guru penggerak dan khusus pada angkatan 11 ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Mungkin secara spontan saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk memimpin kita dalam berdoa ini. Bapak Ibu Guru, adik-adik sekalian yang berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada untuk segala kebaikan dan kemudahan untuk kami semua hingga saat ini. Dan pada kesempatan ini kami bersama untuk mengadakan kegiatan dari saudara kami. Maka kami mohon Saudara Kudus berikan rahmat kuasa pengabdian agar kegiatan apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami selanjutnya. Namun kami puji diri dan sebagai masa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menonton kita dalam doa pada kegiatan hari ini. Selanjutnya kita mendengarkan satu dua hal yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini perwakilan dari Pak Aryan sebagai wakil siswa sekaligus senior guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Kota Bogor. Kepada Pak Aryan, persilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta tenaga usaha SMA Negeri 3 Kota Bogor. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Adrianus Gabu, SPEGR. Pada tempat yang pertama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama pada tahun 2024 ini di Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Kota Bogor ada teman kita Pak Anies selaku CGP. Jadi pada hari ini dia akan melakukan pengibasan dari diseminasi budaya positif di sekolah kita. Ini berkaitan dengan tugas CGP pada modul 1.4. Ya, dalam diseminasi budaya positif ini berbicara tentang disiplin di sekolah, berbicara tentang kesepakatan kelas di sekolah. Ini merupakan wadah yang paling tepat untuk bisa saling berbagi
saling berkolaborasi bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah. Diseminasi budaya positif itu sama artinya kegiatan penyebaran ulasan, ide ataupun gagasan. Kegiatan dilakukan terkait pendidikan guru gerak untuk mendiseminasikan kegiatan yang telah dilakukan di sekolah. Dalam hal ini menumbuhkan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik. Jadi tugas sebagai guru kita sama-sama menuntun peserta didik untuk bisa tercipta pendidikan yang menyenangkan dan juga membahagiakan peserta didik. Budaya positif juga memiliki urgensi dan pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Budaya positif bagi Tuhan Yang Maha Kuasa dan di kita semua, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah saya nyatakan dibuka dengan resmi. Baik, terima kasih kepada Pak Arya yang sudah membuka kegiatan kita hari ini secara resmi. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi Bapak Ibu, bahwa kegiatan hari ini adalah diseminasi budaya positif. Kemudian dalam kaitan kegiatan kita hari ini ada beberapa poin atau konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama yang akan kita lewati, yang akan kita lakukan hari ini, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi 8 poin yang sudah disampaikan atau yang kita lihat di depan ini, itu yang menjadi fokus pada pembahasan kita hari ini. Yang pertama, ini berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu konsep dari pembelajaran dengan paradigma baru ini. Ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ini sesuai dengan tahap perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, mungkin kita sudah cukup menguasainya dan sudah cukup sering mendengar yang berkaitan dengan poin-poin profil pelajar Pancasila. Mungkin kita sama-sama menyebutnya. Yang pertama di situ beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan global, mandiri, gotong royong dan lain sebagainya. Itu yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Ini disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita lihat bersama bahwa disiplin memiliki atau disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian di sebelahnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan
to report, ancaman atau hukuman. Jadi mungkin ini yang menjadi cukup serius kita bahas berkaitan dengan disiplin positif. Berbicara tentang disiplin positif ini, kita di sekolah berupaya bagaimana supaya siswa itu semangatnya dari dalam untuk melakukan satu yang namanya disiplin positif. Semangat dan kesadaran dari siswa yang muncul dari dalam ini tidak dengan paksaan, tidak dengan hukuman atau tidak dengan berupa reward dan sebagainya, tapi kita bagaimana berupaya untuk menciptakan kondisi ini, disiplin positif yang tumbuh secara sadar dari dalam diri siswa, tidak melalui paksaan dan lain sebagainya. Mungkin itu konsep sederhana berkaitan dengan disiplin positif. Jadi kita mungkin untuk ke depan sama-sama kita sebagai guru sama-sama berupaya bagaimana budaya disiplin positif ini hadir dan terus berkembang di lingkungan sekolah. Tapi tidak dengan paksaan, tidak dengan sanksi, reward dan lain sebagainya. Tapi bagaimana itu muncul di dalam diri siswa dengan keyakinan siswa dengan kondisi berkaitan dengan budaya positif di sekolah ini mungkin untuk yang muncul secara sadar dan itu belum nampak dan sehingga hari ini saya juga setelah mengikuti pendidikan CGP ini tergerak dan terdorong untuk yang pertama mulai dari diri dulu untuk melakukan sesuatu yang namanya disiplin, kemudian nanti mungkin itu bisa diikuti oleh peserta didik dengan tidak melalui paksaan dan lain sebagainya. Kita lihat bersama berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Atau berkaitan dengan kondisi positif. Atau kita kaitkan dengan kondisi keadaan sekolah mungkin ya, kalau itu kita lihat nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di bawahnya ada suatu nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada memuat beberapa nilai kebajikan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan nilai kebajikan itu sudah mulai kita terapkan dalam lingkungan sekolah berkaitan dengan nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua pada suatu program IPO Primary Years Program atau PYP, nilai kebajikan yang sering dilakukan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ada juga nilai kebajikan dalam life skill keterampilan hidup, itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi pada nilai-nilai kebajikan yang kita dengar di dalam mungkin itu yang harus kita sama-sama upayakan agar itu bisa tertanam di dalam diri. Kebajikan itu kita pahami, kemudian kita mungkin berupaya untuk melakukan, dan itu akan menjadi dasar untuk membangun motivasi dari dalam diri kita, mulai dari kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya tadi. Itu yang akan membangun motivasi kita untuk membuat suatu
nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, yang berikut masuk pada kebutuhan dasar manusia yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini secara umum berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Beberapa poin yang berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di dalamnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi pasti ini menjadi kebutuhan. Kebebasan yang terdapat dalam kebutuhan ini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan cara dirinya, dan yang terakhir yaitu kesenangan di dalamnya bermain, humor, antusiasme, tertawa dan sebagainya. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini pasti juga kebutuhan dasar ini mungkin tidak dikatakan agar ini kita bisa penuhi untuk sebab kita berjuang ditanyakan atau dibicarakan sebelum kita lanjut. Kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Di situ ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Tujuan dari sikap positif ini itu motivasi itu muncul dari dalam diri. Di dalam ada atau kita bisa membedakan mana pernyataan-pernyataan yang ternyata itu masuk dalam motivasi eksternal dan internal yang melakukannya. Kalau mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dia masih masuk dalam motivasi eksternal. Kalau apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya, karena itu berarti dia sedang berupaya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau dalam teori ini masih dalam kategori motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, berupa pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini berarti masih ingin dalam melakukan sesuatu masih ingin untuk mendapatkan imbalan, sehingga itu mungkin belum masuk dalam motivasi yang sifatnya internal. Ya, selanjutnya kita melihat ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama pada penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan mengajar. Kalau boleh saya memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan pandangannya berkaitan dengan kelima poin di dalam. Mungkin dari sisi perbedaannya atau apa yang Bapak Ibu ketahui dari 5 posisi kontrol guru, mulai dari hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, mengajar. Silakan Bapak Ibu mungkin memilih salah satu yang ingin Bapak Ibu komentari. Jadi itu sekali penting untuk memberikan komentar dari salah satu 5 posisi kontrol guru. Ya, Pak Mantri. Baik, terima kasih Pak Ade. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Jadi saya lebih tertarik di situ pada 5 posisi kontrol guru. Salah satunya di situ guru sebagai teman. Pada posisi ini, ketika kita sebagai teman terhadap murid, contoh kita itu tidak menyakiti murid, itu salah satu contoh. Bukan berarti
teman ini seperti kita dalam hal ini satu lurah, tetapi bahwa kita tahu posisinya kita sebagai pendidik dan murid di situ, sehingga hal yang bisa dilakukan posisi sebagai teman ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dampak pada murid akan tergantung pada diri sendiri, kemudian tidak bisa memutuskan ketika ada persoalan, tidak bisa memutuskan diri sendiri terhadap persoalan itu, maka kita sebagai teman memberikan solusi. Ini ketika kita posisi sebagai teman. Jadi mungkin seperti itu Pak Guru, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Macu. Mungkin bisa berikan tepuk tangan untuk Pak Macu. Jadi Pak Macu sudah menjelaskan salah satu dari 5 posisi kontrol guru, yaitu sifat guru sebagai teman. Dalam tindakannya menurut pemikiran Pak Macu, guru sebagai teman ini artinya guru dalam melakukan atau dalam pembinaan terhadap murid itu tidak sampai kepada siswa atau murid itu merasakan sakit, baik itu melalui hukuman verbal maupun kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian teman bukan berarti bahwa kita tidak mengenal batas diri, kita tidak jelas. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Jadi ada beberapa yang saya ketahui, cuma ini pandangan saya saja. Jadi nanti kalau misalkan salah bisa dikoreksi lagi. Yang saya ketahui itu tentang manajer. Jadi posisi guru sebagai manajer. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa pembelajaran kita sudah masuk istilah student centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Student centered learning ini jadi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu guru itu memiliki fungsi sebagai pengontrol atau manajer. Semua pengetahuan sumber belajar tidak hanya berpusat dari guru. Sekarang peserta didik anak-anak sudah punya banyak sumber belajar. Contohnya dari HP atau buku-buku di perpustakaan, itu adalah sumber-sumber belajar. Sehingga posisi kita guru di sini hanya sebagai pengontrol dalam proses pembelajaran. Jadi materi mana yang akan diberikan, materi mana yang akan diambil dari internet, atau sumber-sumber mana yang bisa dipercaya untuk sebagai sumber belajar. Jadi itu saja sepengetahuan saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lasmi yang sudah memberikan komentar. Dan Ibu Lasmi di sini tadi memberikan argumennya berkaitan dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Tadi Ibu Lasmi menyebutnya bahwa kita sekarang masuk pada student centered learning, artinya tidak lagi pembelajaran dulunya mungkin teacher centered learning ya. Terus kalau sebelumnya mungkin teacher centered learning yang mungkin itu segala sesuatunya sumbernya dari guru atau dari guru.
kita sebagai guru. Jadi terima kasih untuk Ibu Lasmi tadi yang sudah memberikan komentar yang luar biasa. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu berkaitan dengan poin-poin yang ada di dalam. Kalau boleh saya tanya, yang sering Bapak Ibu memang belum masuk pada kita punya poin-poin dari kelima ini. Kalau yang sering atau yang menurut Bapak Ibu yang paling sering dilakukan dari kelima posisi kontrol guru ini terhadap siswa saat ini, bagian-bagian mana yang Bapak Ibu agak ringan untuk melakukannya? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum terhadap murid yang melakukan suatu kesalahan, kemudian apakah tindakan Bapak Ibu menimbulkan siswa atau membuat merasa bersalah terhadap peserta didik, kemudian sebagai teman atau pemantau dan mengajar? Mungkin kalaupun ini belum bisa menjawab, kita nanti lihat dulu poin-poinnya, dan itu mungkin bisa menjadi sama-sama kita menjadi refleksi berkaitan dengan sikap dan tindakan kita terhadap siswa di sekolah. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, misalnya dalam konteks kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara daerah. Dalam konteks kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara daerah, di situ misalkan guru hadir sebagai penghukum, kita memberikan tindakan berupa hormat pada bendera selama 1 jam. Dan ini adalah sikap tindakan kita guru sebagai penghukum dari 1 poin posisi kontrol guru tadi. Kemudian kalau dalam poin membuat rasa bersalah, kita memberikan pertanyaan yang itu nantinya siswa sendiri sampai mereka muncul rasa bersalah dalam diri dengan memberikan pertanyaan, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Mungkin ketika pertanyaan-pertanyaan ini dalam konteks kasus seperti ini akan muncul rasa bersalah pada diri siswanya. Beda kalau yang pertama tadi kita memberikan hukuman berupa hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian, sekarang kasus yang sama, posisi kontrol guru sebagai teman. Ya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, tidak menimbulkan sakit atau hal-hal lain yang bersifat. Berarti kita memberikan pertanyaan dalam konteks kasus ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kalau begini mungkin senang kiannya. Padahal ini besok jangan lagi. Tidak begitu maksudnya. Jadi ini dalam teori ini posisi kontrol guru sebagai teman itu kita dalam melakukan atau dalam memberikan keputusan pada satu kasus. Mungkin selama ini sudah kita berikan. Kita belum sadar bahwa ternyata ini yang dimaksud dengan posisi kita sebagai teman. Saya sering melakukan itu. Saya sering menemukan siswa yang salah dan bermasalah, tapi tidak dengan sanksi, tidak dengan kata-kata kasar, tapi dengan kalimat-kalimat ini. Nah mungkin hari ini kita bisa tahu bahwa ternyata ini salah satu masuk dalam posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini masuk dalam pemantau. Kemudian yang berikut sebagai manajer, tadi sudah dijelaskan juga di bulan ini. Dan sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini mungkin lebihnya kita guru memberikan pertanyaan pada siswa mampu mempertanggungjawabkan kesalahan itu. Mereka sendiri yang mampu mempertanggungjawabkan dari kesalahan. Ya, ini masih dalam konteks kasus yang sama, siswa tidak memakai itu. Jadi pertanyaan berupa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Memberikan ruang seluas-luasnya pada siswa untuk
menemukan solusi dari kesalahan. Kemudian masuk pada keyakinan kelas. Masuk pada keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Kalau di setiap kelas, salah satunya kelas ini sudah ada yang namanya kesepakatan kelas. Itu kesepakatan kelas. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi dalam kesepakatan kelas ini mungkin berbeda. Bukan mungkin, ini berbeda dengan aturan. Kalau aturan itu menimbulkan kalimat negatif berupa paksaan, berupa sanksi hukuman, sementara keyakinan kelas adalah sifatnya atau bedanya keyakinan kelas ini menggunakan kalimat-kalimat yang positif, tidak tidak memberikan sanksi hukuman kalau melakukan suatu pelanggaran. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam prinsipnya. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan dari segala mengikuti serangkaian peraturan. Jadi mungkin dalam konteks siswa antara keyakinan dengan aturan ini, siswa akan lebih semangat menjalankan kesepakatan kelas, dan itu dari mereka sendiri yang membuat kesepakatannya. Jadi misalkan ya seperti yang di belakang ini, salah satunya mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Jadi itu kesepakatan mereka bersama, sehingga mereka lebih dituntut dari dalam dirinya secara prinsipnya untuk melakukan keyakinan kelas. Beda karena aturan. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu nanti mau buat di kelas ini, yang pertama bersifat abstrak berupa pertanyaan yang besar, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, tidak bertele-tele seperti aturan pasal 1, 2, sampai 9 mungkin. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalkan kelas 16 Jano, ada keyakinan kelas dilibatkan, jadi itu dibuat semua dilibatkan semua warga kelasnya, tidak hanya siswa-siswa tertentu. Nah ini membuat keyakinan kelas. Kalau kita melihat mungkin ini perbedaannya antara membuat keyakinan kelas dengan aturan. Dalam kalimat ini dilarang mengganggu orang lain. Mungkin ini aturan. Nah, masih dalam menggunakan kata negatif. Dilarang mengganggu orang lain. Kemudian dalam konteks keyakinan kelas tadi, dia harus dibuat dengan sederhana, menggunakan kalimat atau pernyataan positif, sehingga dilarang mengganggu orang lain. Itu dalam keyakinan kelas saling menghargai. Kemudian selalu kembalikan itu pada tempatnya, itu di dalam aturan. Nah, dalam keyakinan kelas tanggung jawab. Sehingga itu yang sudah diambil secara tanggung jawab, mesti kita harus kembalikan ke tempatnya. Kemudian hadir tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya berupa apa? Kalau hadir tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kalau dalam keyakinan ditulis seperti apa ya? Disiplin. Ya, terima kasih Bu. Disiplin dalam keyakinan kelas. Juga disiplin salah satunya hadir tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini komitmen dalam keyakinannya, dan tidak berbohong dan menyontek, jujur dalam keyakinan kelas, jujur. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin ada masukan terhadap saya berkaitan dengan keyakinan kelas ini. Ada yang mau dikomentari? Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini terkait dengan keyakinan kelas ini, saya merasa tertarik ketika Pak Ari membandingkan dengan kesepakatan kelas yang sudah tertera di kelas ini. Tapi kalau menurut saya, ini
Mungkin keyakinan kelas yang dibuat oleh Pak Andi itu yang lebih rinci terkait dengan kelas, sementara yang di belakang ini untuk kesepakatan sekolah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk komentarnya dan masukannya berkaitan dengan kondisi kesepakatan kelas yang sudah ada dengan keyakinan yang saya buat. Tapi pada intinya, ya yang sudah ada dibaca dengan ya intinya kita paham bahwa keyakinan kelas dan kesepakatan kelas salah satunya adalah melibatkan seluruh warga dan menggunakan dalam pernyataan positif. Dan positif kita nanti Bapak Ibu membuatnya seperti apa di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian masuk pada poin berikut, segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini masih pada poin yang pertama dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga di situ nampak kalimat-kalimat yang mungkin kita sampaikan kepada siswa yang sudah melakukan kesalahan, bahwa berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi dalam konsep segitiga restitusi mungkin lebihnya intinya bagaimana apa yang perlu untuk menemukan solusi kepada siswa dari perbuatan siswa itu, mencari solusi. Kemudian ada berkaitan dengan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip ini setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di situ beberapa keterangan samping, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini dalam pertanyaan-pertanyaan yang tepat dalam konteks validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pertimbangkan karena telah menjadi sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan kali ini juga sudah ada di PMP, mungkin ada yang Bapak Ibu yang memberikan komentar dari Bapak Ibu sendiri konsep sebenarnya segitiga restitusi itu seperti apa. Nanti mungkin berikan komentar terkait dengan segitiga restitusi. Baik, terima kasih. Saya juga tertarik sekali dengan ini. Kebetulan pada CGBN ke-8 kemarin kami juga dapat ini Pak Ali. Yang paling pertama saya sudah melakukan segitiga restitusi ini dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita kalau siswa melakukan kesalahan, kita melakukan pendekatan secara empat mata, di mana kita mengetahui kondisi siswa, kemudian ketika sudah mulai dari menanyakan keyakinan, sampai pada menanyakan keyakinan mulai dari validasi tindakan yang salah tadi ya. Itu yang pertama. Misalkan kenapa kamu terlambat? Sebelum itu saya melakukan kenapa kamu terlambat? Tanpa menanyakan alasan atau pendekatan secara emosional yang tidak. Bahwa semua yang dikatakan guru itu benar. Ternyata ketika mendapatkan teori segitiga restitusi ini, kita saling
5 bukan kebutuhan tadi, salah satunya kebutuhan untuk hidup. Kadang selama ini kita misalkan salah satu varian terlambat, kita belum menanyakan alasan varian ini terlambat kenapa, nah supaya kalau terlambat bersih-bersih, itu posisi kita belum tahu alasan varian ini terlambat kenapa. Jadi ketika kita mulai dari pendekatan, kemudian sampai pada keyakinan, varian sendiri menemukan solusinya untuk diri sendiri. Itu nanti secara sadar atau tidak sadar pasti yang membuat masalah akan berubah. Dan ini pernah saya terapkan untuk beberapa murid di SMA Negeri Jakarta. Terima kasih saya kembali. Luar biasa, terima kasih kepada Pak Majid sebagai CDP Angkatan 8 Manggarai Timur dari SMA Negeri Jakarta. Mengapa dari poin ini dan segitiga restitusi saya meminta tanggapan dari Bapak Ibu karena ini masuk pada refleksi yang paling jujur terhadap kita. Saya tidak mampu, bukan tidak mampu, sejauh ini belum mampu untuk menyampaikan konsep segitiga restitusi kalau melihat bentuk dan pola saya dalam memberikan tindakan kepada siswa yang selama ini misalnya terlambat. Seperti tadi contoh, selama ini mungkin terlambat, saya langsung sini tadi belum juga pikir itu tidak sampai kepada melalui tahapan-tahapan yang baik seperti pada teori-teori ini. Mungkin kita harus tanya mengapa teori ini terlambat. Bisa saja teori karena malamnya tidak tidur, pacarnya sakit, atau neneknya, tantenya dan lain sebagainya. Itu fakta teori. Kami tidak menginginkan untuk punya pacar sekarang. Kemudian tadi menanyakan kelas dari 3 poin ketiga ada segitiga restitusi. Mungkin ini harus kita sama-sama pelajari berkaitan dengan keyakinan. Karena tadi sudah ada kesepakatan ada keyakinan kelas ataupun sekolah. Kemudian ketika kita nanti berhadapan dengan siswa yang melakukan kesalahan pada siswanya, mungkin pola lama saya juga kalau boleh refleksi diri saya sering tanpa melalui proses-proses yang baik, proses-proses yang tadi langsung berikan sanksi. Nah mungkin pada saat ini ketika kita sudah sama-sama mendapatkan materi ini, mungkin kita sama-sama mencoba untuk melalui tahapan segitiga restitusi ketika menemukan masalah yang salah, ya memberikan menanyakan. Karena kita tadi sudah membangun keyakinan kelas buat bersama baik siswa maupun guru. Kemudian ketika ditemukan masalahnya, tanya lagi ke siswa apa keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, sehingga dari situ mungkin siswa kami sudah membuat keyakinan dan kesepakatan bersama bahwa tidak boleh terlambat atau disiplin tadi dan pernyataan yang positif disiplin. Kemudian muncul pertanyaan itu, berarti kamu hari ini sudah melakukan itu, nanti mereka sendiri yang akan menemukan ini yang di kapan-kapan sampai mereka sendiri yang menemukan masalahnya, menyampaikan dan juga mendapatkan solusinya. Begitu. Ya, karena ini bagian yang penutup dan terakhir dari materi saya hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan atau komentar atau masukan. Ibu Sofi, tidak ada masukan dari poin mana dari atau yang paling menyentuh, karena yang paling menyentuh ada yang paling pas ya dari materi yang hari ini sudah dibahas, atau mungkin ada sesuatu yang baru mungkin, atau mungkin sudah lama cara saya kayak lain, mungkin ada yang berbeda. Baik, terima kasih. Ya, dari sekian materi yang sudah dipaparkan oleh Pak hari ini, itu semuanya sudah bagus.
Tapi di sini saya lebih tertarik tadi yang untuk yang terakhir tadi yang menanyakan tentang keyakinan. Jadi di sini selama ini yang saya pernah buat ini, misalnya kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, saya cenderung tidak menanyakan alasan. Kenapa kamu tidak bawa kamus? Ibu, karena kenapa tidak bawa kamus? Orang lain bawa, kamunya tidak. Lepas dari situ, setelah itu lanjut pelajaran. Tidak menanyakan alasan dia tidak bisa memberi kamus, alasannya dia tidak bisa memberi kamus. Tapi banyak sekali kegiatan, selalu banyak saya cenderung mencas siswa. Kalau mereka datang terlambat, berarti bangunnya terlambat. Itu saja. Saya tidak pernah menanyakan kalau siswa mungkin malamnya bete atau mungkin mereka sakit. Saya tidak pernah menanyakan sejauh itu. Tapi karena tadi materi yang sudah sampai sini, saya mendapatkan pencerahan bahwa setiap siswa itu tidak boleh mencas atau tidak boleh langsung memberikan hukuman. Tapi kita menanyakan hal-hal seperti mungkin sampai akhirnya mereka nanti akan jujur dan mereka juga tidak akan tipu. Terima kasih Pak. Kepada selanjutnya kalau saya minta pendapat dari Ibu Jul, mungkin hal-hal mana yang paling menarik bagi Ibu Jul dari materi yang kita bahas hari ini, apapun boleh begitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat tertarik dengan materi yang Pak Ari paparkan hari ini, khususnya tentang segitiga restitusi. Mana di sini ketika saya mengambil kesimpulan dari segitiga restitusi ini adalah bahwa peserta ini untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Terus yang berikutnya, menurut saya untuk segitiga restitusi ini lebih penekanannya kepada peserta didik, membantu mereka untuk jujur pada diri sendiri, mampu merefleksi diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ya, jadi berkaitan dengan segitiga restitusi ini, saya secara jujur saja menyampaikan bahwa di sekolah kita itu sampai sekarang tidak nampak ya. Ya, jadi saya juga merasa bersyukur ketika pada kegiatan pada pagi hari ini tidak hanya Bapak Ibu guru yang ada di dalam ruangan ini, tetapi ada beberapa orang peserta didik, sehingga saya juga tidak terlalu tahu persis apakah mereka paham atau tidak bahwa segitiga restitusi ini sebenarnya berpusat ke peserta didik. Ya, jadi mungkin dengan kehadiran beberapa orang yang ada di sini, mereka bisa memberikan gambaran di luar dari mereka pada kegiatan pada hari yang akan datang di sekolah ini, ya. Sehingga segitiga restitusi ini bisa nampak di SMA 3 Kota Toba. Jadi mungkin itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih dan luar biasa pada Ibu Jul yang memberikan komentar berkaitan dengan materi ini fokus pada segitiga restitusi. Jadi seperti yang Ibu disampaikan tadi bahwa dalam konsep segitiga restitusi ini yang paling penting yang dilakukan guru terhadap murid yang sedang melakukan kesalahan itu menemukan siswa yang jujur untuk menyampaikan kesalahannya dan juga bertanggung jawab sampai kepada ya. Kemudian juga hari ini kita semua ada perwakilan dari siswa di sekolah untuk ikut kegiatan ini sehingga mungkin bisa menjadi gambaran bagi siswa sendiri, sehingga bukan berarti untuk membanggakan bahwa itu begini. Kalau buat kesalahan ya itu sudah sekarang kita harus ada tahap-tahapannya sehingga nanti kita bisa tipu setiap gurunya. Tidak begitu, tidak begitu maksud dari setiap teori yang hari ini kalian dengar. Tidak untuk membuat kamu, tidak untuk membuat suatu masalah baru dari masalah yang ada, karena mungkin dengan konsep
sanksi yang sudah tidak seperti sebelumnya. Dan lain sebagainya. Oke, mungkin masih ada, mungkin Mami mau memberikan komentar. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini balik lagi yang berhubungan dengan budaya positif. Jadi mungkin satu pertanyaan, mungkin ada tantangan ketika sudah diterapkan dalam budaya positif oleh guru kepada siswa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mami. Mungkin ada tantangan. Menurut saya, menurut saya, karena dalam konsep budaya positif ada begitu banyak nilai kebajikan yang dimiliki. Kalau nilai kebajikan itu sudah menyatu dengan diri kita, hal-hal positif, lalu kita buat hari demi hari, mungkin tidak ada tantangan untuk melakukan budaya positif ini. Palingan menurut saya tantangan, ya kita tergoda dengan melihat yang di samping kiri kanan, tidak melakukan suatu nilai-nilai kebajikan, dalam hal ini melakukan budaya positif. Mungkin begitu Mami yang saya ketahui berkaitan dengan hal ini. Kita pertanyaan lanjutan, maksudnya Mami bagaimana? Mungkin tantangan ketika kita menerapkan suatu aturan kepada siswa. Di situ mungkin ada siswa yang tidak menggunakan apa yang dibuatkan oleh guru. Itu mungkin suatu tantangan. Oke, mungkin lebihnya kepada siswanya nanti tidak melakukan, ya. Tapi pada intinya kalau kita tadi juga pada intinya kalau kita sudah membuat keyakinan, artinya sebetulnya mereka sendiri yang beban dari apa yang mereka lakukan. Misalkan tidak melakukan hal-hal yang menjadi keyakinan mereka, jadi kesepakatan bersama dia. Itu muncul bebannya kepada mereka dengan apa-apa yang kita buat, misalnya sampai kepada membuat salah dan lain sebagainya. Ya. Oke, mungkin masih ada. Baiklah, karena sudah di akhir materi, jadi kegiatan kita pada hari ini mungkin cukup sampai di sini. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, mendukung saya dan sudah mau sedia bersama berbagi, yang walaupun memang materinya hari ini sangat tidak bermanfaat mungkin, karena memang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada siswa terima kasih sudah berhadir juga, dan minta maaf kalau dalam materi yang saya bawakan hari ini yang pertama tidak terkenal atau tidak sampai kepada menambah wawasan dan pengalaman baru untuk Bapak Ibu. Kemudian ada kata-kata yang tidak ada benar, dan juga ada kata dan kalimat yang disampaikannya dengan tidak benar. Itu semuanya saya minta maaf. Kemudian saya berharap mulai dari diri saya ke depan, saya pelan-pelan mencoba untuk menerapkan apa yang sudah saya katakan. Semoga kita semua juga nanti memiliki sama-sama persepsi pemahaman dari setiap materi yang kita terima, untuk kita sama-sama terapkan kepada satuan pendidikan yang kita cintai ini. Akhir kata saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita tepuk tangan. Oke, untuk menuju kegiatan kita hari ini, kita yang mengakhiri dengan berdoa.
kita semua untuk mengatasi. Dalam nama Bapa, Bapa dalam surga, puji dan syukur kehadiratmu untuk berkat penyertaan yang kau curahkan kepada kami hari ini. Terima kasih karena mencurahkan anugerah yang kebaikan kami melalui pikiran-pikiran yang baik. Hari ini kami sudah saling berbagi materi. Semoga ini menjadi bekal bagi kami, bagi guru dan siswa di sekolah, semua ibadah obat untuk menjadi guru yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan, dan kami akan selalu semangat untuk menjalankan kegiatan pendampingan di sekolah. Mohon berkatmu ya Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya. Mohon Engkau menjaga kami agar kami tetap selamat dan selamat terdapat tanpa bahaya, dan dari kami segala godaan yang mengganggu setiap semangat dan perjuangan kami melalui ampunilah semua kesalahan dosa kami, salah tidak salah kami ucapkan kepada orang lain yang mungkin dengan perjuangan sampai menghambat kami untuk berjuang mencapai kesuksesan. Kami mohon semoga kami mengampuni setiap dosa-dosa kami. Nama Tuhan, kami puji hari ini disebut sebagai kesehatan dan Bapa